Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ibu melalui video ini. Di kelas 11 ini Ibu akan mengajarkan sarana prasarana untuk kelas 10 TKP 4, 5 dan 6 ya. Di semester 1 ini kita akan membahas 4 bab. Bab pertama yaitu administrasi dan regulasi sarana prasarana kantor. Kemudian yang bab 2 keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran. Yang bab 3 peralatan atau perlengkapan kantor. Yang keempat mesin-mesin kantor. Nah, dari 4 bab ini kita akan bahas selama 1 semester ini. Untuk penilaiannya ya, kita mulai dari nanti latihan ya, kemudian ulangan harian, mid semester, dan sama semesteran nanti untuk penilaiannya. Nah, untuk yang pertama kita langsung ke bab 1 ya. Di bab 1 ini kita akan membahas administrasi dan regulasi sarana prasarana kantor. Dari bab ini apa sih yang perlu dipahami ya? Di bab ini menjelaskan mengenai konsep dan ruang lingkup administrasi sarana prasarana kantor ya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian administrasi sendiri secara luas dan secara sempit. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi administrasi yaitu sebagai sebuah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mencapai kesuksesan bekerja dan usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya. Ya, kemudian definisi administrasi dalam arti sempit yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan segala hal yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan arti luas, sebuah aktivitas hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam menggunakan sarana dan prasarana perkantoran menuju kelancaran bekerja. Kemudian selanjutnya yaitu administrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu atur ya. Beliau mengemukakan bahwa administrasi sebagai satu fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan suatu organisasi. Nah, untuk yang kedua ini namanya George Terry. Beliau mengidentifikasi administrasi sebagai sebuah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari 2 yang Ibu bacakan di situ ada 5, silakan dipelajarin, dibaca. Untuk selanjutnya, dari kelima para ahli tersebut, mereka dapat menyimpulkan administrasi sarana prasarana kantor adalah aktivitas yang memakai atau menggunakan seperangkat alat pada suatu proses kegiatan perkantoran. Nah, dari sini sudah punya gambarankah kalian tentang administrasi sarana prasarana kantor? Jika belum dipahamin lagi, jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan di WA. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri administrasi. Yang pertama terdapat tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua terdapat bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan. Yang ketiga terdapat kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang keempat terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kelima terdapat proses atau usaha melakukan suatu aktivitas atau kegiatan perkantoran. Itu ciri-cirinya. Kemudian masuk ke fungsi. Di sini fungsi ada 6 ya, memberikan kemudahan serta mampu mempercepat proses kerja. Kemudian mampu meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Yang ketiga, pekerjaan di kantor hasilnya menjadi berkualitas serta terjamin. Kalau sarana prasarana
tercapai ya, berarti semua aktivitas kerja itu dapat berkualitas. Kemudian yang keempat, dapat memberikan kemudahan dalam gerak pengguna, yaitu pekerja perkantoran. Yang kelima, mampu menumbuhkan rasa nyaman bagi pekerja kantor atau orang yang berkepentingan. Yang keenam, mampu menimbulkan rasa puas dan dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu beberapa fungsi. Kemudian untuk tujuannya, pasti setiap pekerjaan itu harus mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu sebagai cara untuk menjaga serta mempertahankan kondisi teknis dalam kerjaan di perkantoran. Selain itu, mampu meningkatkan daya guna dan daya hasil kerja. Ya. Kemudian yang kedua, administrasi sarana prasarana kantor bisa menciptakan budaya dalam hal pemakaian sarana. Tujuannya agar dapat mencegah pemborosan serta pemakaian sarana prasarana kantor yang menyimpang di dalam penggunaan. Kemudian yang ketiga, administrasi sarana prasarana kantor bisa menyediakan pedoman kerja bagi karyawan suatu perkantoran. Hal ini supaya karyawannya mampu melaksanakan pekerjaan serta tugasnya secara optimal. Kalau sarana prasarana udah bagus, pekerjaan harus optimal, tidak ada alasan apapun untuk tidak optimal ya. Di situ ada beberapa tujuannya, ada 8. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip pengelolaan sarana prasarana. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu tentang lokasi serta lahan bangunan perkantoran, serta alat-alat juga perabot kantor hendaknya dapat menggambarkan cita dan citra pada instansi dan masyarakat setempat. Apa sih kantor ini mau digunakan untuk apa? Perkantoran apa? Ya, seperti itu. Jadi dapat tujuannya itu tercapai, keinginan perusahaan maju itu tercapai. Kemudian yang B, perencanaan lokasi dan tempat atau lahan bangunan perkantoran hendaknya berupa kesepakatan dari keinginan bersama para karyawannya. Selain itu, pengadaannya harus didasarkan oleh pertimbangan tim ahli yang handal dan cakap dalam hal pengadaan dan pemilihan sarana prasarana perkantoran. Yang ketiga, lokasi dan ruangan perkantoran serta semua penempatan perabot hendaknya selalu disesuaikan dengan kepentingan karyawannya. Kemudian di sini masuk ketiga, perbedaan antara sarana dan prasarana kantor. Dari yang pertama yaitu sarana. Sarana itu lebih ke peralatan, ya. Silakan kalian lihat gambarnya, bisa dilihat gambarnya ya. Di situ ada kursi, bangku, kemudian mungkin komputer, ya. Mesin stensil, komputer pencatat absen, printer, dan mesin-mesin kantor lainnya. Adapun bolpen, pensil, map, kertas, karbon, pita, tinta, lem, dan lain-lain itu juga termasuk kategori sarana. Kemudian kendaraan, mobil, dan motor milik kantor juga termasuk sarana. Intinya, sarana yaitu sebagai peralatan yang dipakai karyawan untuk bekerja yang dapat dipindahkan kemana-mana serta bisa digerakkan dan memiliki fungsi tertentu. Sedangkan prasarana kantor bisa dilihat di situ yaitu bentuk ruangan, ya, ruangan perkantoran. Prasarana perkantoran adalah segala sesuatu yang ditujukan kepada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan, dan tanah. Jadi, simpulannya sarana perkantoran berupa perlengkapan kantor yang bisa bergerak, sedangkan prasarana tidak bergerak. Nah, dari situ kalian sudah jelas punya gambaran apa sih sarana dan prasarana. Di situ ada tugas, ya.
Tugas pertama kalian, silakan kalian bikin seperti ini ya. Nanti kalian di buku kalian, buku sarana prasarana, kalian tulis seperti ini, kemudian kalian foto, kirim ke salah satu temennya, atau nanti ibu buatin link. Yang pertama yaitu karakteristik ciri khas sarana kantor. Perbedaannya apa? Ya. Kemudian karakteristik ciri khas prasarana. Silahkan kalian buat sampai 5, nanti dikumpulkan. Nah, itu untuk materi pertemuan pertama kita ya. Nah, itu materi yang ibu kasih ke kalian. Silahkan dicatat di buku. Jika nanti setelah udah masuk atau nanti di akhir semester, nanti catatannya dikumpulkan dan tugasnya tolong dikerjakan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.